Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladhina sabaquna bil iman lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Sungguh latub lahunna fi amwalikum, sungguh akan diuji. Latub lahunna, kalian ini akan diuji fi amwalikum, di dalam harta kalian, wa anfusikum, dan di dalam diri kalian, jiwa kalian. Wala tasma'unna, dan sungguh kamu akan mendengar minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, min qablikum, sebelum kalian, wa minal ladzina, dan dari orang banyak asyraku, yang menyekutukan Allah. Apa azan kasiro? Azan itu perkara yang menyakitkan, kasiro yang banyak. Jadi ini Allah beri peringatan bahwa kita semua itu pasti diuji oleh Allah. Ujiannya adalah berupa harta. Demikian juga ujiannya diri. Dan ujian yang ketiga adalah intimidasi dari orang-orang kafir. Intimidasi dari orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Ya ahli kitab, orang Yahudi Nasrani, dan orang-orang yang menyekutukan. Dan Allah sampaikan sakitnya bukan sedikit, tapi banyak. Makanya yang ini mun distel oleh Gusti Allah.
Wong iman itu diuji hartanya. Kadang hartanya kekurangan. Karena wong iman melarat niku kepiye? Karena diuji oleh Allah akan harta. Kadang diuji harta juga tapi sugih. Duitnya akeh niku diuji kali Gusti Allah. Kadang diuji duitnya kurang, kadang diuji duitnya akeh. Wa anfusikum juga begitu. Kadang kita ini diuji oleh Allah dengan penyakit yang menimpa kita, orang-orang beriman. Bahkan bukan penyakit, sesuatu yang membahayakan nyawa kita, jiwa kita. Mungkin perang, ketobro, macam-macam. Akhirnya kehilangan nyawanya. Kemudian yang kedua, yang ketiga diuji oleh Allah mendengar dari ucapan orang-orang kafir. Ucapan itu, pernyataan itu yang menyebabkan kita tersakiti. Makanya wong iman itu mboten oleh sumbu pendek. Pesene ini wa ing tasbiru, ini ujungnya di belakang. Jika kalian itu sabar. Ora oleh jenenge wong iman niku titik-titik ngamuk, titik-titik ngamuk. Soalnya kita memang konsekuensinya orang beriman begitu. Kita harus sabar. Apa cukup sabar mboten watan taqwa. Jadi kita harus meningkatkan ketakwaan kepada terhadap ujian-ujian, dari ujian duite kurang, duite akeh, ujian penyakit, ujian dilok-ilokni, diintimidasi, disakiti oleh orang-orang kafir. Ini solusinya yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ini ujiane niku ketakwaan kepada Allah. Kenapa begitu? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya sabar dan takwa itu min azmil umur, dari perkara yang diutamakan. Atau ada sebagian ulama mentafsirkan min azmil umur itu target yang kita tuju. Kalau Anda itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian tadi, kok sabar, kok tambah cedek marang Gusti Allah, berarti target kita sudah tercapai. Tapi naik di ujian kok tambah ngamuk, sumbu pendek, berarti justru dia tidak mendapatkan target yang dituju. Dan ini maka dari itu ayat ini sesuai dengan firman Allah yang lain di dalam surat Al-Baqarah 155 sama. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Niki lebih wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku sama ya, senada dengan firman Allah. Ini lebih didetailkan lagi, sungguh kami Allah akan menguji kepada kalian bisyai'in, dengan sedikit. Ujiannya mboten kathah jane, sithik dari Gusti Allah. Apa minal khauf niki? Ternyata khauf tadi, ujian diri itu diantaranya ada ketakutan. Khauf, maka ini ujiannya takut. Niki wajar.
Wajar kita kadang-kadang tertimpa ketakutan minyak goreng. Minyak goreng langka, takut. Apa meneh itu? Ono jangan naudzubillah min dzalik. Ya itu ujian kita begitu. Ya ora gemes, ya gemes. Mantel, ya ora mantel. Klopo sawit 2 jutaan hektar lho, kok iso minyak langka ya. Astagfirullahaladzim. Atik ndelalah ngono ya. Pernyataane pemimpin negeri ini tambah marahi mangkel bisa. Ya itu ujiannya kita, Pak. Ujiannya kita seperti itu. Diuji oleh Allah wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', diuji dengan kelaparan. Nggih ngoten niku. Kita nono niku sing gawe pernyataan sing ngoten niku. Dhewe diuji, genten diuji kali Gusti Allah, diuji kelaparan. Lha kok iya, gak oleh mangan apa-apa kok. Nah, saya nek diabetes kan akhirnya kelaparan tuh, mangane ditaken sak sendok. Kula iki betul, kanca kula cerita duwe dulur sugih gak karo-karuan jarine. Sugih gak karo-karuan. Sugih gak karo-karuan. Omahe niku otomatis kabeh. Jadi mlebu gerbang niku iso ngidentifikasi anune niku buka dhewe. Kabeh serba remote kabeh, ora enek sing petekan manual ngene iki mboten enten. Full otomatis semuanya. Tapi apa mangan ditaker, Pak. Sedina mangan sego mung 2 sen. Nyonyor. Ya itu saiki yang diuji oleh Allah kelaparan itu bukan hanya orang melarat, Pak. Sing luwih ngenes diuji kelaparan ki wong sugih. Lah ya apa iso tuku lho, Pak, tapi gak oleh mangan. Akhire Pak pengen bature mangan enak mung klomat. Mulane wis to jarno ae, engko gentian kok ujian iku digantian diwehne karo Gusti Allah. Takut kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan hartanya berkurang. Biasa kan. Kalau wingi panggih dia pelajaran Gusti Allah. Rencang kula di Batam baru kemarin cerita sama saya Pak, alhamdulillah gara-gara pandemi ini kekayaan saya itu naik berlipat. Soalnya apa Pak? Dia pengusaha sepeda, dia punya merek sepeda, merek sendiri, dia desain sendiri, kemudian dibuat di Cina, terus diambil dari Cina, dan dia memegang distributor beberapa merek sepeda. Tahun 2020 begitu pandemi langsung. Itu Pak, namanya diuji oleh Allah, tapi kalau diuji oleh Allah. Baru 1 tahun Pak, kekayaannya naik fantastis Pak. Fantastis. Akhirnya tahun 2021 kemarin sekitar bulan Februari, Pak, diuji Allah. Kebakaran gudangnya sepeda itu koboh Pak. Koboh.
Berapa Pak? Dia total kerugiannya 36 M. Sekitar kali itu loh. Wongnya sendiri ngomong kali itu. Saya kemarin rugi. Nah, berapa? 36 M. Kira duit kabeh lho. Dudu. Lho ngoten niku lho Bu, makane to wis to. Nek wong sugih gak usah anu lah, gak usah dimereni, mboten sanapa. Wis to, engko nek anune dhewe-dhewe, gilirane dhewe-dhewe. Kabeh diuji kali Gusti Allah. Mulane pun nak sugih yo kaya sedekah. Sorone Pak, dia itu membuat pabrik gudang seperti itu tidak diasuransikan. Ya wis entek. Ngoten niku Pak. Donya ngoten niku lah. Donya niku teko ya ora kula nuwun, mulih ya ora pamit, nyelintung iku dunia. Makanya tenang mawon. Gak tahu saya begitu jalan kemarin itu dapat pelajaran yang luar biasa, macam-macam saya jumpai orang itu. Tiba ngaji su ayatnya metu nih. Ya persis, ya memang seperti itulah kehidupan di dunia ini. Wal anfusi, dari kekurangan dari jiwanya, ada yang sakit. Meninggal. Berapa banyak ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nembe ndek wingi ngoten. Anak kula kan ning pondok gak mulih niki. 2 tahun haji target gak pulang. Sing kelas di bawahnya kan mulih. Yang Surabaya nih ibu wis ngenteni mergo anake setahun gak oleh disambangi gak mulih. Lah niki mulih wingi. Anake mulih. Sudah rindu kan. Sangat rindu, sangat dalam ya. Numpak kendaraan durung kepethuk anake, Pak. Kecelakaan. Meninggal ibu. Ngoten niku Pak, itulah namanya ujian. Gak tahu, gak pernah terpikirkan sama sekali. Pun makanya kita kemana saja, ya ini tadi. Napa niku? Inna lillahi ila asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah dari Allah, nanti kembali kepada Allah. Kita juga jangan terlalu bergembira kalau kita mendapatkan harta, mendapatkan pangkat, prestasi. Jangan terlalu bergembira. Kita tidak tahu Pak, kegembiraan itu tiba-tiba dicabut oleh Allah dengan sesuatu yang tidak pernah kita duga sama sekali. Tapi beruntung, Allah sampaikan beruntung. Siapa orang yang sabar? 3 hari berbagai macam pelajaran diberikan oleh Allah pada kita. Ayla buddha ayyabtalil mu'minina fi syai'in min malihi aw nafsihi aw waladihi aw ahlihi wa yabtalil mu'mini ala qadri dinihi wa in kana fi dinihi solabat zaidun fil balai. Jadi wajib, ini ayat ini wajib bagi setiap orang beriman itu diuji oleh Allah dengan sesuatu dari hartanya, dari jiwanya, dari anaknya, dari keluarganya. Bahkan Ibnu Katsir menyampaikan bahwa ujian bagi orang beriman itu
qadra dinihi, sesuai dengan tingkat keimanannya, sesuai dengan tingkat agamanya. Jadi wong niku nak makomi saya dhuwur ya ujiane saya gedhe. Nak wong Jawa wit ini saya dhuwur angine ya saya gedhe. Mulane nak dadi wong sing dhuwur-dhuwur ya siap-siap karo angin. Nyun sewu, Pak. Nak wong dhuwur kok gak siap angin, iku asine ketoke dhuwur tapi derajate derajat suket. Mboten derajat wit ringin, mboten derajat wit klopo. Apa-apa, kadang-kadang orang itu menjadi pimpinan, pemimpin, tapi sebenarnya bukan derajatnya dia sebagai pemimpin, tapi derajatnya ya sebatas rakyat biasa. Tapi kok bisa memimpin? Iya, karena Allah memang menguji. Kadang diuji jadi pimpinan, kadang diuji jadi dipimpin, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu seperti itu. Tetapi Pak, nanti di belakang Pak, ada orang yang pemimpin secara de jure, ada pemimpin secara de facto. Dan nanti terjadilah persaingan Pak, antara pemimpin de jure sama de facto. Dia malah ngomong. Haifan kana fi dini sholabatun zayyida fil bala'i. Apabila seorang itu di dalam agamanya itu tinggi makomnya, maka dia akan bertambah ujiannya. Ujian berikutnya wala tasma'unna tadi minal ladzina utul kitab. Ujian berikutnya dia akan mendengar dari orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan dari orang-orang musyrik sesuatu yang menyakitkan yang banyak sekali. Yaqulu ta'ala lil mu'minina inda muqaddimatil Madinah qabla waqa'ati Badrin iki musliyan lahum amma nalahum minal adza min ahli kitabi wal musyrikina wa amara lahum bis safhi was sabri wal afi hatta rajallahu faqala ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ini ayat ini diturunkan pas Nabi dan para sahabat barusan hijrah ke Madinah sebelum terjadinya perang Badar. Jadi pas baru hijrah. Ini seolah-olah Nabi dan para sahabat itu sudah aman, Pak. Kenapa? Kan di Makkah disakiti, diintimidasi, macam-macam. Hijrah di Madinah disambut dengan sambutan yang luar biasa. Ini diperingatkan oleh Allah. Iki orang-orang apa-apa cara kasane ngoten. Kamu nanti akan mendapatkan berbagai macam ujian lagi. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik itu akan menginformasikan kepada kamu yang mana informasi-informasi itu akan menyakitkan kalian. Kok ngono nggih? Soalnya wong Yahudi wis dikandani mengke enten nabi akhir zaman. Nasrani dikasih tahu nanti akan datang nabi akhir zaman. Tapi ternyata mereka justru menentang, justru tidak beriman. Itulah justru lebih menyakitkan lagi. Nak wong kafir ning gone Mekah iku ancen gak eruh, gak nurut, ya sak wajare. Tapi iki eruh, tapi gak nurut, bahkan melakukan intimidasi, intrik-intrik macam-macam untuk ya bahkan berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti akan berbagai macam kesakitan-sakitan. Bahkan
ujung-ujungnya orang Yahudi Nasrani berkolaborasi dengan orang musyrik. Nanti ada lagi Pak, berkolaborasi sama orang munafik. Jadi nak nenggone Mekah tantangannya situ karo wong musyrik. Mlebu Madinah walaupun masyarakat membackup Nabi dan para sahabat, ternyata lawannya Yahudi, Nasrani, musyrik plus munafik. Mulane wong niku Pak kok wedi karo ancaman gak sahur Pak, jenenge urip iki terus diuji kali Gusti. Mati ya nak mati ya rawani ngono. Nggih. Pun maka dari itu Allah memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum bisahhi, supaya berlapang dada, wasabri, supaya sabar lapang dada, afwi, memaafkan. Jadi orang-orang itu mau berbagai macam. Ini sebelum datang perintah untuk memerangi mereka, maka Allah perintahkan kepada para sahabat, seperti apapun kamu disakiti, diintimidasi, suruh memaafkan mereka, sehingga hatta yakhrajallah, sehingga Allah melepaskan dia dari berbagai macam kesulitan itu. Nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Kuncinya sabar. Karena sesungguhnya sabar adalah perkara yang ditargetkan oleh Allah atau perkara yang diutamakan. Qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abu Yaman ila akhirih. Akhbaroni Urwah bin Zubair anak Usamah bin Zaid akhbarahu, dari Usamah bin Zaid menceritakan dulu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'funa 'anil musyrikina wa ahlil kitabi kama amarahum wa yasbiruna 'alal adza qala ta'ala wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Menurut Usamah bin Zaid, beliau menceritakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memaafkan atas orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang menyakiti beliau, yang menyakiti Nabi dan para sahabat, dimaafkan semua. Karena apa? Karena Allah telah memerintahkan. Ini maafkan dia, disakiti maafkan dia. Ini maafkan dia, insyaallah. Sebelum datang perintah untuk memerangi mereka. Bahkan kalau waktu di Mekah juga begitu. Di Mekah belum ada perintah untuk perang. Bahkan umat Islam bukan hanya disakiti Pak, diintimidasi, duduk macam-macam Pak. Ada yang diseret di atas bara api yang membara sampai lemah-lemah tubuhnya memadamkan bara api itu. Wonten sing Sumayyah niku disuduk kemaluane sampai tembus napa niku lehernya niku. Naudzubillah, kaya digawe panggang guling ngoten niku. Naudzubillah. Itu orang kafir dulu begitu. Ada wong kafir niku kejam ket biyen nggih ngoten niku. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi untuk sabar. Maka Nabi pun juga memerintahkan kepada para sahabat untuk sabar. Sabrun ya ala Yasir dan keluarganya disiksa oleh orang kafir, disuruh sabar. Fa inna ma'idhakumul jannah, sesungguhnya Allah telah menyediakan, memberi janji kepada kamu dengan surga. Itu begitu. Ini sabar itu, kenapa kok sabar? Karena perintahnya Allah seperti itu.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwalu fil afwi ma amarahu Allahu bihi hatta adzana Allahu fihim. Dan ini dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Kenapa? Karena mengikuti apa yang Allah perintahkan kepadanya, sehingga Allah mengizinkan kepada para nabi dan para sahabat untuk memerangi mereka. Makanya orang beriman itu Pak, bertahan itu juga atas perintah Allah, menyerang juga atas perintah Allah, bukan nafsu ya, tapi mengikut perintah Allah. Waqad zakarahu Bukhari inda tafsir hadhil ayah mutawilan qala hadatsana Abul Yaman ila akhirih. Akhbaroni Urwah bin Zubair anna Usama bin Zaid hadatsawana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himarin alaihi qatifatun fatakiyatun wa artafa Usama bin Zaid wa ra'ahu ya'udu Sa'ad bin Ubadah fi Banil Haris bin Khuzraj qabla waqa'ati Badrin qala hatta mara ala masjid fi Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa dzalika qabla yaslama Abdullah bin Ubay wa idza fi majlis akhlaqa minal muslimina wal musyrikina abdahul awsan wa ahlul kitabil yahud wal muslimun. Wa fi majlis Abdullah bin Rawaha falamma ghasyiyatil majlisu aja tadabati Homaro Abdullah bin Ubay anfahu biridai wa qala la takbaru alaina. Assalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa waqafa wa nazala wa ta'ahum ila Allah azza wa jalla wa qara alaihimul Qur'an. Wa qala Abdullah bin Ubay ayyuhal mar'u innahu la aksana mimma taqulu in kana haqqan fala tuduna bihi fi majlisina irji ila rohilika aman ja'aka faqsus alaih. Faqala Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu bala ya Rasulullah fa aghshayna bihi fi majlisina fa inna nuhibbu dhalika fastabal muslimuna al musyrikuna wa yahudu hatta kadu yatasawarun. Alam yazal an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhafiduhum hatta sakanu summa rohiban nabi sallallahu alaihi wasallam sabata wa sara hatta dakhala ala Sa'ad bin Ubadah faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya Sa'ad alam tasma' ila ma qala Abu Habbab yuridu Abdullah bin Ubay qala kadza wa kadza faqala Sa'ad ya Rasulullah aku anhu wasfah Allahul ladzi anzala 'alaikal kitaba laqad ja'a Allahu bil haqqil ladzi anzala 'alaik wa laqad istalaha ahlu hadhil bahirati ila akhirih. Niki terkait dengan ayat ini diceritakan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia Usama bin Zaid menceritakan sesungguhnya Rasulullah SAW satu ketika menunggang himar. Pak Nabi itu kendaraannya sederhana. Jadi yang sering dikendarai Nabi itu bakhol. Bakhol itu silangan antara himar sama kuda. Nah ini di kejadian ini Nabi mengendarai himar. Himar itu kuda kecil Pak. Kudanya kecil ya nawadena sepeda motor lah mungkin ya super cup mungkin nah himar ini mindi ya sepeda mindi ada kanjeng Nabi goncengan goncengan apa namanya kalau Usama bin Zaid pada waktu itu Nabi memakai baju kotifah namanya. Jadi Nabi goncengan dengan Usama bin Zaid. Tujuannya apa? Ya'udu Sa'ad bin Ubadah.
Nabi mau menjenguk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dari Bani Haris bin Khazraj. Ini kejadian sebelum perang Badar. Nah ini gimana? Nabi itu sering ziarah kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Makanya wajib yang nonton ya pisan-pisan nonggo. Ya pisan-pisan nggak perlu rutin. Semua tetangga-tetangga ini kita ziarah sana. Karena untuk apa? Ini Allah berfirman dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati, kata Allah. Wajib bagiku cintaku. Allah mewajibkan cintanya untuk siapa? Lil mutazawirina biya, bagi orang yang saling berziarah karena aku Allah. Jadi kita ziarah ke tetangga-tetangga teman-teman kita semata-mata karena Allah. Orang arep golek utangan, orang arep golek boten, semata-mata kasih sayang karena Allah. Kalau kita seperti itu, Allah mewajibkan cintanya. Lil mutajallisina fiyya, yang saling duduk karena aku Allah. Lil mutazawirina lil mutajalisinya fiyya. Kemudian lil mutadabbirina lil mutabaddirina fiyya, orang yang saling berlomba-lomba di dalam kebaikan menuju ridha Allah semata-mata karena Allah mewajibkan cintanya. Lil mutahabbina fiyya, orang yang saling cinta dan kasih sayang karena Allah. Niki ceritanya Nabi mau mengunjungi Sa'ad bin Ubadah. Sehingga Qala Usama mengatakan, sehingga kami lewat di depan satu majelis. Di situ majelis itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kumpul-kumpul itu biasa Pak, lungguh. Dia sahabat ya kumpul-kumpul. Dan Nabi lewat kumpulan orang yang lagi duduk di situ. Siapa? Orang yang duduk di situ diantaranya adalah Abdullah bin Ubay. Ini orang munafik. Jadi, tapi waktu itu belum Pak, ini masih kafir, dia belum Islam. Jadi Abdullah bin Ubay pada waktu itu Nabi datang ke Madinah, Abdullah bin Ubay itu belum masuk Islam. Ternyata begitu masuk Islam, buntutnya ya tetap jadi wong munafik. Ini dia belum masuk Islam, masih berada di kalangan orang kafir. Niki. Wa inna fi majlis akhlaqo, dan di majlis itu campur Pak, antara orang Islam, orang musyrik yang menyembah berhala, dan orang Yahudi. Jadi majlis itu yang duduk di sini Abdullah bin Ubay itu neng kono majlis iki campur, enten wong musyrik, enten wong Yahudi karo wong Islam kumpul jadi satu di dalam majlis itu. Nah, ini gimana? Ini pun biasa sebenarnya sejak zaman dulu begitu. Wong Islam, wong kafir itu berinteraksi itu dalam kehidupan sosial biasa. Jadi di Madinah seperti itu. Dan ini satu majlis. Masya Allah. Wa fi majlisi Abdullah bin Rawahah. Di dalam majlis itu ada juga sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Wong munafike Abdullah bin Ubay, wong bin Salul, wong isik kafir pada waktu itu di dalam kubu orang kafir dan dia masih kafir. Yang di majlis itu orang Islam yang namanya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Maka ketika Nabi mendekat, kemudian aja jatat dabatu. Begitu Nabi mendekat Pak, nopo?
Ini karena keledai ditumpahi wong loro iku mang Pak. Iku debune beterbangan. Debune langsung beterbangan. Ngeneki raine majlis itu tadi karena Nabi mendekati majlis itu dalam keadaan masih menunggang keledai. Ya debune ya enggak banyak, pokoknya debunya beterbangan mengenai majlis itu. Abdullah bin Ubay akhirnya mengambil selendangnya, kemudian ditutupkan ke mukanya karena apa? Debu, hidungnya ditutupi. Ini oleh Abdullah bin Ubay seperti itu. Kenapa? Ini Abdullah bin Ubay itu ya dari golongan elit. Ngoten mah. Ya nek wong elit niku rada debu titik kan orang gelem niku awit piye nggih. Nek wong golongane wong elit Pak, kena bledug iki gak gelem dikeneni. Wong saiki ya ngono kuwi. Nah ini Abdullah bin Ubay seperti itu Pak. Wa qala la tahbaru alaina, kata Abdullah bin Ubay, wahai Muhammad, janganlah engkau membuat kami kena debu semua. Ya Muhammad kon niku ya apa? Ngamuk-ngamuk Pak. Bleduken kabeh iku lho. Cara kasarane ngomong Pak. Mbok sing sopan kok ngono Pak. Mau marai awak kena debu kabeh. Nabi tidak menjawab. Justru Nabi fasalama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul justru mengucapkan salam. Jadi Pak, kalau kita ini di dalam majelis itu campur, ada orang Islam, ada orang kafir, itu boleh kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi berdiri di situ, berhenti. Nabi berhenti, jadi mengucapkan salam, berhenti. Kemudian Nabi turun dari kudanya, dari himarnya. Kemudian Nabi berdakwah kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membacakan kepada mereka Quran. Masya Allah. Kemudian Abdullah bin Ubay langsung mengatakan, hei orang, yang jauh nih, Abdullah bin Ubay kafir memanggil Nabi, hei orang, hei wong, enggak mas, enggak dik, ora pak, ya. Tapi ayyuhal mar'u, hei wong, innahu la aksana mimma taqulu in kana haqqan fala ta'dzuna bihi fi majlisina. Jadi sesungguhnya apa yang kamu katakan itu tidak baik. Yang kamu katakan itu lo enggak apik. Nabi membaca Quran, komentarnya dia, apa yang kamu katakan itu tidak baik. Jika yang kamu katakan itu benar, maka janganlah kamu menyakiti, janganlah kamu mengganggu majlisku dengan debu. Nak sing mbok omong iku apik, ya aja ganggu lah. Omonganmu lho gak apik. Umpama omonganmu apik, ya aja ganggu. Lha niki Pak, wong niku nak mboten seneng Pak. Masih ngomong apik ya dianggap salah. Kenapa? Karena gak seneng. Bahkan Abdullah bin Ubay mengusir Nabi, irji ila rihalika, kembali ke keledai kamu. Artinya ngalih kon saka kene. Maka orang-orang yang datang kepadamu sajalah, ceritakanlah apa yang kamu ceritakan. Kamu jangan mendatangi kami, tapi ajarilah orang yang datang kepada kamu. Begitu loh Pak. Tapi Nabi tetap mendatangi. Sesungguhnya Pak, dakwah itu mendatangi umat. Tapi Abdullah bin Ubay meminta kepada Nabi bukan mendatangi, kamu didatangi saja.
didatangi saja. Maka mendengar pernyataan Abdullah bin Ubay itu, orang muslim yang duduk di situ, sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, bala ya Rasulullah. Jadi benar ya Rasulullah, jadikanlah kami akan sangat senang kalau kami mendapatkan debu dari apa yang engkau percikkan, ya, yang engkau jadi kami menjadi berdebu. Saya lebih suka dengan debu yang mengenal di tubuh kami. Nah, ini kita sahabat cinta pada Nabi, kena debune Nabi ini tambah senang. Kita juga begitu, Pak. Dengan Nabi itu harus cinta kepada beliau. Makanya kalau ada sesuatu yang terjadi karena kita mengikuti Nabi, mesti nih kamu senang. Kita ikut Nabi jenggoten dilokno wedhus kok seneng. Ojo ngamuk, nak ngamuk berarti ya durung sabar. Milo Nabi celonone cingkrang, ini fundamentalis, jarine apa? Radikal. Ya sabar. Jadi terus sing liyane ya melok Nabi ya mbuh dilone ya sabar jangan sih. Ini yang lain-lain, sholat jamaah kok dilokne biasa mawon. Nggih, itikaf di masjid dilokno wae sabar mawon. Fa inna nuhibbu dzalika, karena sesungguhnya Abdullah bin Rawahah mengatakan kami sangat senang dengan debu-debu itu dan apa yang engkau sampaikan. Nah, ini akhirnya dalam majlis itu dua kubu, Pak. Kubunya Abdullah bin Ubay itu ngamuk dengan kedatangannya Nabi, kubunya Abdullah bin Rawahah senang dengan kedatangan Nabi. Akhirnya apa? Bertikailah antara orang muslim melawan orang kafir. Kubu Islam sama kubu kafir akhirnya berantem di situ, Pak. Kata hadu yata sawarun, hampir saja baku hantam. Tetapi Kanjeng Nabi niki napa? Masya Allah. Falam yazal Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhfaduhum hatta sakatu. Nabi akhirnya terus melereng. Jadi mau baku hantam dilereng semua dua kubu. Jangan. Dilereng oleh Nabi hatta sakatu sehingga keduanya menahan diri dan diam. Tsumma raqaba Nabi sallallahu alaihi wasallam dabatahu fasara hatta dakhala sa'atul ibadah. Sehingga begitu sudah tenang, Nabi meninggalkan majlis itu menuju ke Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Memang tujuannya tadi mau ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kemudian sampailah ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Maka Nabi SAW berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay demikian? Maka Sa'ad menjawab, ya Rasulullah, maafkanlah dia. Abdullah bin Ubay ngomong ngalor ngidul itu, maafkan dia. Wasfah, dan berlapang dadalah dengan Abdullah bin Ubay. Maka demi Allah yang telah menurunkan kepada kamu kitab, telah datang, Allah telah mendatangkan kepadamu dengan membawa hak, dengan membawa agama, dengan membawa risalah, alladzi anzala 'alaika, yakni Allah, demi Allah yang telah menurunkan Quran kepadamu. Sesungguhnya
orang-orang dari Bani Bakhira ini dulu telah mengangkat Abdullah bin Ubay itu menjadi pimpinan mereka. Dan mereka sangat fanatik dengan pimpinannya. Ketahuilah wahai Muhammad, ketahuilah wahai Rasul, bahwa Abdullah bin Ubay itu memang dipilih menjadi pimpinan di kampung itu, dan dia itu sangat disegani, masyarakat itu simpati kepada dia, masyarakat itu sangat taat kepada Abdullah bin Ubay. Maka wajar kalau mereka bersikap semacam itu, ya fanatik lah kepada Abdullah. Maka apabila mereka menolak, falamma aballahu dzalika bil haqq alladzi aqaqallah syaraqa fi dzalika, maka ketika engkau datang wahai Muhammad, engkau akhirnya lebih Allah memilih engkau menjadi pimpinan di kalangan manusia, sehingga dia menjadi berkecil hati, merasa tersisih. Lho niki lho Pak, biyange munafik itu ternyata karena ada sifat jealous, sifat iri. Lho ya napa Abdul bin Ubay itu duluan di Madinah, orang Madinah, dulu pimpinan di Madinah, Nabi datang, Nabi langsung seolah menjadi ini de jure itu yang jadi pimpinan Abdullah bin Ubay. De facto masyarakat lebih cinta kepada Nabi, adik Nabi pendatang. Awit mbiyen ngeten iki Pak, pendatang jadi pemimpin, sing pimpinan yang kampung itu sing asli kok kampung itu akhirnya jealous, akhirnya iri. Lah niki Pak, sikap ngeten niki nikulah menjadi yang mendorong dia untuk dendam. Akhirnya walaupun nanti di belakang Abdullah bin Ubay setelah perang Badar masuk Islam. Begitu perang Uhud, Abdullah bin Ubay Islam di dalam tanda petik lahirnya saja. Dia atur strategi untuk berusaha terus-menerus untuk menghancurkan kepimpinan Nabi di Madinah. Dia membuat intrik dari dalam. Lho niki lho Pak, kayak biyen ngeten niki. Ya ngene setan kok ngeten niki yo ujiane ngoten niku. Falidzalika alladzi fa'ala bihi ma ra'aita, sehingga Abdullah bin Ubay melakukan seperti apa yang engkau lihat itu, latar belakangnya seperti itu. Fa'afa'anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'fu anil musyrikina wal kita kama amarahum. Maka dari itu maafkanlah dia sebagaimana Allah memerintahkan kepada engkau untuk memaafkan dia dan berlapang dadalah. Maka Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum mentoleransi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, sabar terhadap perlakuan Abdullah bin Ubay. Makanya datanglah, turunlah ayat Allah, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Sungguh kalian akan mendengarkan dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan dari orang-orang musyrik berbagai macam kesakitan yang banyak, kesulitan dari pernyataan-pernyataan orang-orang kafir yang menyakitkan kamu. Kamu bersiap-siaplah dan bersabarlah. Niki pun di dalam ayat Al-Baqarah juga sama, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kufara. Pun kita bahas riyen. Sungguh-sungguh
banyak dari ahli kitab itu mereka sangat ingin untuk mengembalikan kamu setelah keimanan kamu menjadi kafir lagi. Wong kafir itu berusaha mati-matian supaya orang beriman, yakni sahabat sing biyene kafir mlebu Islam, jadi sahabat Nabi orang kafir berusaha, orang Yahudi, orang Nasrani berusaha mengkafirkan lagi para sahabat hasadan min indi anfusikum, karena mereka iri dengki dari sisi mereka, dari diri mereka. Mimba bima tabayyana lahumul haq, setelah hak al-haq itu jelas. Begitu Islam mendapatkan kemenangan di mana-mana, justru mereka semakin gencar untuk berusaha mengembalikan sahabat ke dalam kekafiran. Maka Allah perintahkan fa'fu, maafkan, wasfahu, berlapang dadalah kalian, sehingga datang perintah keputusannya Allah, amrnya Allah. Allah. Maka dulu Nabi SAW memaafkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya, dengan berbagai macam kesakitan, pernyataan, intimidasi orang-orang kafir. Maka Allah memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk sabar. Para maghfir Rasulullah Badron faqatalallahu bihi sonatidun kufar Quraisyin qala Abdullah bin Ubay bin Salul wa ma'ahum musyrikin wa tulausan hadza amaron qad tawajjaha wa baya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam islami wa aslamu. Dan ini Pak, maka setelah Allah memerintahkan pada Nabi untuk dan para sahabat memerangi, yakni pada waktu perang Badar, akhirnya Allah memberi kemenangan kepada Nabi dan para sahabat. Akhirnya mereka, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya itu menyerah. Sehingga mereka, ini adalah saatnya kita menyerah kepada Nabi, kepada orang berislam, orang beriman. Kemudian mereka berbaiat kepada Rasul, menyatakan diri masuk Islam. Nah ini maka dari itu aqulu man qama bihaqqin aw amara bima'rufin aw nahaa 'anil munkar fala budda ayyudza fi ma lahu dawaun illa sabru fillah. Niki Ibnu Katsir mengatakan setiap usaha yang benar, setiap usaha amar ma'ruf, setiap usaha nahi 'anil munkar, maka wajib berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti, sebagaimana Allah telah mengirimkan orang-orang yang menyakiti tadi kepada utusan-utusannya. Maka wajib bagi orang yang disakiti tadi, apa wajib? Illa sabra, tidak ada yang tidak harus kecuali as-sabru fillah, sabar karena Allah. Wal isti'anatu, dan mohon pertolongan kepada Allah. Warruju'u ilallah, dan kembali kepada Allah. Jadi caranya yang pertama ada sabar, yang kedua ada mohon pertolongan kepada Allah, yang ketiga mengembalikan seluruh urusan kepada Allah. Ini perintahin. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Maka dari itu sekali lagi mohon enek berbagai macam sing nyokrok ati niku biasa kalau kita mengajak kepada kebaikan. Purun-purun ada benar ada Allah, ada salah. Nggih. No. Nggih, enten. Nggih, enten. Riyen doa. Nggih. Cuma ingat di dalam hadis nggih, kalau kita duduk nggak boleh di tengah jalan. Kalau kita duduk di tepi jalan harus menunaikan hak jalan. Niki syaratnya cangkruan lho nggih. Harus menunaikan hak jalan. Napa hak jalan? Menundukkan pandangan. Oleh sampean cangkruan tapi nek wong wedok lewat jenengan merem.
Apa meneh roke mini ngono wae. Terus jenengan kudu merem. Terus yang kedua, hak jalan itu menjawab syarat. Nah niku sing paling rada penak dikon menundukkan pandangan niku sing angel. Menundukkan pandangan Pak pimpinan untuk akan tentang. Lho nggih, apa meneh nek pas cangkruan. Engko nek niku sing nggawa minum apa Mas? Nah, iki jenengan ra oleh ndelok, kudu menundukkan pandangan. Nggih. Nggih. Kalau menghalangi akal berarti maksudnya kan tuan kan menghalang. Nggih. Nggih ora oleh. Kudu izin, nggih. Pun ngoten nggih. Boleh duduk-duduk tapi harus syaratnya menunaikan hak jalan. Di antaranya menjawab salam, kemudian yang paling penting adalah menundukkan pandangan. Ngoten nggih, ngoten mawon kados subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.